Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali hendak renungkan firman-Mu, mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Bilangan 12 ayat 3, 7, dan 8. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah doa menjadikanku serupa Kristus. Ya, doa menjadikanku serupa Kristus. Nah, ada jokes ya atau guyonan gitu ya, atau cerita lah ya. Ya, lucu gitu ya. Dari Medan, seorang ya bapak ya atau amang datang ke Pak Pendetanya. Dia berkata, "Pak Pendeta, benarkah kalau orang berdoa itu ya hidupnya berubah, wajahnya, sikapnya begitu ya?" Kata Pak Pendeta, "Oh, itu benar. Tapi kenapa?" Kata si amang ini, "Istriku tidak." "Lah, kenapa?" "Ya emangnya apa yang terjadi?" "Ya katanya dia setiap hari ya pergi ke gereja, pergi kemana, katanya mau berdoa. Ya ada doa puasa lah, ada doa berkeliling lah, enggak tahu keliling kemana kan. Ada doa berantai lah, ya ada doa bersama, ada macam-macam. Tapi saya lihat kok makin hari bukan makin serupa dengan Tuhan, tapi makin rupa hantunya dia itu Pak Pendeta," katanya. Ya sampai saya pun takut ya. Sampai juga anak-anak takut, yang ngeri kali katanya ya. Nah itu apanya yang terjadi? Ya, apakah benar? Wah, kata Pak Pendeta, wah itu berarti ada yang salah itu. Ya, nah saudara, ini memang guyon, ini memang satu cerita, tapi memang kenyataan terjadi. Ada banyak orang beraktivitas rohani, tapi sesuatu tidak berubah dalam diri. Apakah demikian? Ya, Tuhan dan firman itu sampai membuat orang semakin ngeri kelihatannya. Makin tidak benar hidupnya. Nah itu pasti ada salah. Nah inilah yang harus kita renungkan. Nah dalam firman Tuhan ini kita akan melihat dari Musa. Musa kita tahu adalah seorang yang sungguh-sungguh, orang yang berkata I'm something, aku sesuatu banget, aku orang yang hebat. Kenapa? Karena dia anak diangkat oleh putri Firaun. Dia pasti punya ya pride, punya gengsi, punya harga diri, ya kan? Kemudian dia adalah cucu, ya angkat juga dari ya Firaun, karena ya itulah ya, kekuatan dan kekuasaan yang bisa dibanggakan oleh Musa. Sehingga dia memiliki akses untuk belajar, dia pintar, dia punya ilmu, dia bisa memiliki sarana, fasilitas dan segalanya. Bahkan dia punya kekuatan untuk menghukum. Ya, dia bisa menghakimi juga orang-orang pun. Bahkan sampai pada akhirnya dia bisa membunuh. Karena dia punya semuanya, dia merasa hebat. Tapi apa yang terjadi dari setiap perjalanan hidup Musa sampai pada akhirnya kita tahu akhirnya dia pada akhirnya berkata I'm nothing. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhanku, ya, my God is everything. Artinya Tuhanku lah adalah segala-galanya. Itu kenapa bisa terjadi? Ya, itu karena Musa memiliki hubungan, ya, memiliki keintiman, memiliki sebuah relasi yang dekat karena dia selalu datang kepada Tuhan, Yahweh, Allah Israel. Nah inilah yang seharusnya terjadi. Bukan seperti jokes di atas tadi. Seharusnya ketika orang semakin dekat Tuhan, semakin bersama Tuhan, semakin hidupnya berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Musa kan. Ketika Musa turun dari gunung itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dalam Keluaran 34:29 dikatakan ketika Musa turun setelah berjumpa dari Tuhan, wajahnya bercahaya. Kan begitu ya. Wajahnya bercahaya. Penuh kemuliaan Tuhan. Kan begitu. Nah saudara, harusnya begitu. Bukan wajahnya jadi serem gitu ya. Jadi hantu gitu ya. Sama seperti si amang tadi ngomong ya. Istrinya kok jadinya aneh gitu ya. Ya ngeri. Takutan anak-anaknya pun. Ya, maka seharusnya tidak demikian. Nah inilah yang sesungguhnya harus disadari oleh setiap kita. Nah pertanyaannya, mengapa Musa demikian? Menjadi orang yang tadinya ya dari sesuatu banget tapi menjadi sesuatu yang nothing, sampai kepada Tuhanlah menjadi segalanya.
Sama seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Itu jugalah yang harus dialami oleh setiap orang. Dan Musa mengalami itu. Jawabannya mengapa Musa bisa demikian? Karena Musa datang berdoa, berseru, bukan sebuah formalitas, bukan sebuah hubungan biasa-biasa, tapi apa? Ada keintiman, ada sebuah relasi kekudusan, ada penghormatan di sana. Ya, ini yang terjadi. Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Itulah orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya Musa sadar ini. Jadi berhadapan dengan Tuhan pun segala dosa, segala hal-hal yang menghalangi, menghambat itu sungguh-sungguh dia lepaskan, dia bawa dan dia tinggalkan untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan inilah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, perhatikan di dalam kehidupan Musa. Dia bukan hanya bertemu dengan Tuhan, tapi dia bisa berbicara, berhubungan, berkata-kata. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Musa tidak egois. Berdoa dia bukan mementingkan dirinya. Yang penting ketemu Tuhan, wah enak. Tidak. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan dan Tuhan menegur dia, Tuhan memberitahukan sesuatu hal-hal yang menjadi dosanya, menjadi kesalahannya, dia tidak marah, dia tidak berontak. Tapi apa? Dia terima. Dia rela hati menerima itu. Maka dikatakan di dalam ayat 3 tadi, akhirnya Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi itulah sesungguhnya. Jadi semakin kita berjumpa Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan koreksi. Pastilah ada hubungan yang kita rasakan. Ada hal-hal yang kita sadar kita sungguh telah melanggar kekudusan. Kita sungguh-sungguh harus menjadi pribadi yang benar. Sehingga itu akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang betul-betul dapat disukai oleh semua orang. Karena kita sudah disukai Tuhan. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan yang ketiga, mengapa Musa bisa menjadi demikian, menjadi serupa dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mau melepaskan pengampunan. Dia tidak mau simpan duri dalam daging di hati. Dia tidak mau menyimpan sesuatu yang busuk, yang borok, yang sungguh menyakitkan dan tidak akan pernah membuat dia bebas merdeka. Itulah apa? Sakit hati, dendam, benci, semuanya. Nah, yang kita baca di sini dalam Bilangan yang ke-12 ini tentang pemberontakan Maryam, kakaknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Tuhan berikan hukuman itulah kusta. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, di sanalah Musa berseru kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi apa? Walaupun Musa yang dijahatin, disakitin, tapi Musa tidak menyimpan itu di hati, tapi dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan Maryam. Itulah yang sungguh-sungguh akhirnya membuat Musa tidak hanya disukai karena kepemimpinannya, tapi disukai karena dia memiliki hati yang lembut, hati yang rela mengampuni, dan tidak hanya manusia, Tuhan pun menyukai. Maka itulah yang sungguh kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Semakin kita berdoa, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami untuk kami semakin doa, semakin bersungguh-sungguh kepadamu, tetapi ada sesuatu yang membaharui hidup kami dari hari ke hari menjadi serupa dengan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.